Sejak meletus pada Sabtu 7 Oktober 2023, perang antara milisi Hamas dan Israel telah mengakibatkan 2.300 jiwa tewas. Adapun jumlah tawanan sedikitnya mencapai 150 orang, dan hingga kini nasib mereka belum jelas. Ini adalah bukti jika perang menyengsarakan semua orang dan merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam artikel Kompas.id 9 Juli 2022 berjudul Perang oleh Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Kristi Purwandari disebutkan, jika perang merusak sistem moral manusia. Dikatakan merusak moral karena saat perang yang benar dan yang salah menjadi tidak jelas atau terbalik-balik. Sesama manusia menjadi lawan, melukai, dan membunuh diperbolehkan. Bahkan mungkin baik atau harus dilakukan atas nama perjuangan dan untuk mencapai kemenangan. Di lain pihak, hati nurani juga masih berbicara. Maka mungkin ada penyesalan, rasa bersalah, dan kemarahan terkait yang dilakukan diri sendiri maupun orang lain. Lebih lanjut di artikel Kompas.id 7 Maret 2022 berjudul Perang Bukan Sifat Bawaan Manusia disebutkan bahwa manusia jelas memiliki kapasitas untuk berperang, namun otak manusia tidak dirancang untuk mengincar dan membunuh orang lain yang terlibat dalam peperangan. Otak manusia tercipta untuk memiliki rasa welas asih, rasa bersalah, hingga ikut merasa sakit sama seperti yang dirasakan orang yang disakitinya. Sensitivitas moral itu membuat menyakiti apalagi membunuh orang itu berat. Banyak rintangan di otak yang harus dikalahkan. Membunuh orang juga bisa menimbulkan rasa bersalah yang dalam, kendati itu dilegalkan dalam peperangan. Jika menimbulkan rasa bersalah dan merasa sakit seperti orang yang disakitinya, namun mengapa perang tetap terjadi? Psikolog pertama yang meneliti perang, William James, pada 1910 menduga lazimnya perang terjadi akibat adanya efek psikologis yang positif dari perang, baik pada individu maupun masyarakat. Efek positif perang inilah yang diduga membuat manusia sulit hidup damai. Secara sosial, perang bisa meningkatkan persatuan demi menghadapi ancaman bersama. Perang membangun kohesivitas atau ikatan sosial masyarakat, bukan hanya tentara. Perang juga memberi inspirasi kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku terhormat dan tidak mementingkan kepentingan diri. Perang juga mendorong motivasi kelompok tertentu, baik pemerintah negara ataupun kelompok etnis, untuk menguasai dan meningkatkan kekayaan mereka dengan merebut wilayah serta sumber daya kelompok lain. Perang juga terkait dengan identitas kelompok, baik etnis, nasionalisme, atau agama. Perang yang sebegitu mengerikan dampaknya bagi kemanusiaan, nyatanya ada upaya untuk mencegahnya, yaitu mendorong perdamaian. Caranya dengan menambah interkoneksi antar individu dengan berbagai latar belakang bangsa, ras, etnis, atau agama. Dengan begitu, identitas kelompok dapat diredam sehingga pada gilirannya akan menekan semangat permusuhan antar kelompok. Hubungan antar individu ini juga mempromosikan inklusi moral, perluasan empati, dan menurunkan anggapan bahwa kelompok yang berbeda adalah bagian lain dari diri kita. Bagaimanapun, perang adalah kesia-siaan. Dari sisi psikologi dan kemanusiaan sebenarnya tidak ada yang menang dalam peperangan. Semua menderita kekalahan. Yang menang pun sesungguhnya kalah karena telah menghancurkan kemanusiaan. Kehancuran yang menghadirkan penderitaan yang tidak langsung berhenti ketika perang usai, tetapi membawa dampak jangka panjang hingga generasi-generasi berikutnya. Semoga perang Hamas-Israel segera menuju gencatan senjata, tak lagi berlarut-larut dan memakan lebih banyak korban sia-sia.